Ya, insyaallah pahala Pak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa baraka wa an'ama ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah bukan karena karunia Allah, kalau bukan nikmat Allah, maka mungkin kita termasuk hamba-hamba yang tersesat, hamba-hamba yang jauh dari Allah, hamba-hamba yang tidak memegang teguh agama dan tidak mendapatkan kebaikan. Namun karena karunia Allah, karena kenikmatan dari Allah, maka berbagai macam kebaikan kita bisa kerjakan, berbagai macam keburukan dapat kita jauhkan, dan berbagai macam petaka dihindarkan dari kita. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala melimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pembahasan di dalam pembahasan terkait dengan fawaid ya dari kisah Luqman Al-Hakim. Sebentar ya. Terakhir poin keberapa? Ke-29, 27. Keberapa Pak? 27 apa 37? 29, 27. Makanya jam kajiannya beda-beda nih, jawabannya beda-beda Pak. 29. Sekarang 30. Ya, taib. Al-faidah ats-tsalasun. Kemarin tentang perbedaan antara taat dengan durhaka, begitu ya? Atau apa poin terakhir? Keutamaan kembali kepada Allah. Oh iya, baik. Baik, faidah berikutnya, ada faidah yang kemarin kita gabungkan ya dalam satu poin. Maka yang berikutnya adalah inna a'mal al-ibad kullaha muhsatun 'alaihim. Sesungguhnya amalan hamba itu semuanya muhsatun, tercatat, terhitung, yang kelak pada hari kiamat hadirah, akan hadir. Jadi akan terlihat, akan didapatkan yang baik maupun yang buruk. Tidak sedikit pun lepas dari catatan Allah. Tidak sedikit pun luput dari tulisan-tulisan yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat-malaikatnya untuk mencatat. Sebagaimana ya di dalam surat Luqman
yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, ketika Luqman berkata kepada anaknya dengan beberapa wasiat, kemudian di ayat ke-47 di ayat ke-14 dan juga di ayat 15 ya. Allah mengatakan tsumma ilayya marji'ukum. Kemudian kepadaku tempat kembali kalian. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan aku akan kabarkan kepada kalian dari apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi semua amal, tidak terluput sedikit pun, yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi, semuanya akan terlihat hadir di hadapan kita kelak pada hari kiamat. Kalau sekarang terkadang manusia mereka fokus dengan amal-amal zahir. Kenapa? Karena banyak orang yang melihatnya. Mereka lupa dengan amal-amalan batin. Kenapa? Karena tidak ada faktor pendorong dia beramal, kecuali orang-orang yang Allah rahmati, Allah beri iman, sehingga mereka sibuk dengan amalan-amalan yang rahasia, amalan-amalan yang tidak nampak, amalan-amalan yang tidak terlihat, amalan-amalan yang tidak terdengar, sehingga tidak menimbulkan sum'ah, tidak menimbulkan riya. Ya. Karena kalau nampak di hadapan manusia, maka banyak godaannya. Kenapa mereka melakukan itu? Ya karena mereka yakin bahwasannya semua amalan nanti akan terlihat, ya, akan tercatat, akan hadir di hadapan kita. Maka dari poin ini jemaah azani Allah wa ikum ajma'in, banyak para ulama menyarankan ya. Kata para ulama, idza kunta laka khib'ah min a'malika fa'mal. Kalau kamu punya amalan yang engkau bisa rahasiakan, tidak ada yang mengetahui kecuali engkau dan Allah, maka lakukanlah. Kalau bisa kita punya amalan yang tidak diketahui oleh orang lain, kecuali hanya kita dan Allah saja, maka lakukanlah. Kenapa? Karena ini lebih menjaga keikhlasan. Baik, kemudian yang berikutnya faidah, inna syirka la burhana alaihi. Sesungguhnya syirik itu tidak ada petunjuk, tidak ada keterangan, tidak ada hujjah. Jadi kalau kita mendengar ayat Allah, Pak, coba dilihat di ayat ke 15. Ya, di ayat 15-nya, Pak. Jadi apa maksud daripada kalimat ini? Di ayat ke-15. Allah mengatakan apa? Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu. Nah, maksudnya apa, Pak? Kedua orang tuanya jika memaksa engkau untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, maka janganlah engkau taati keduanya. Maksudnya apa dari kalimat bahwasanya kesyirikan itu tidak ada petunjuk, tidak ada hujah, tidak ada dalilnya? Maksudnya apa, Pak? Ada yang tahu? Maksudnya apa? Bahwasanya syirik itu tidak ada burhan, tidak ada petunjuk. Maksudnya adalah bahwa kesyirikan dengan apapun macam dan jenisnya itu tidak dibenarkan. Enggak ada hujah, enggak ada petunjuk, enggak ada ilmu yang bisa membenarkan kesyirikan.
Ya maaf, kadang kalau dosa lain, Pak, bisa alasan, oh saya maaf ya, seperti wanita, saya bersyahwat. Ya, kemudian harta, saya butuh. Kalau syirik apa? Gitu, Pak. Kalau syirik nggak bisa orang itu beralasan berbuat syirik, nggak ada. Ya, itu yang dikatakan oleh para ulama. Jadi orang dengan dosa lain terkadang bisa jadi alasan, walaupun alasan tidak dibenarkan, gitu, Pak. Tidak kemudian menjadikan yang haram menjadi halal, yang salah menjadi benar. Nah, dosa syirik ya saking parahnya, saking besarnya, sampai-sampai Allah katakan ini orang nggak punya syahwat sebenarnya untuk melakukan syirik. Tapi kok bisa mereka melakukan kesyirikan? Makanya Allah paling murka gitu. Makanya dosa selain syirik bisa diampuni. Ya Allah saya butuh, ya Allah saya ini. Atau terkena syubhat, atau tergelincir, terkuasai oleh syahwat dan lain sebagainya. Bisa jadi demikian. Dan Allah bisa mengampuninya. Tapi kalau syirik, apa hujah kita di hadapan Allah berbuat syirik gitu, Pak? Ya, bisa dipahami, Pak ya? Apa hujah kita di hadapan Allah berbuat syirik? Ya Allah, saya memang senang di ibadah ini diperuntukkan kepada yang lain. Ya, hujahnya apa? Orang itu nggak punya syahwat untuk melakukan kesyirikan itu pada dasarnya. Tapi syaitan yang menggoda manusia untuk terjatuh kepada kesyirikan. Baik, kemudian jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Faedah yang berikutnya yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang maha meliputi segala sesuatu. Ilmunya Allah yang maha meliputi segala sesuatu. Dan ini diambil dari firman Allah surat Luqman ayat yang ke-16. Jadi tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari Allah, baik di bumi maupun di langit. Jadi ini bagi Allah. Kalau bagi manusia kita bisa sembunyikan, tapi bagi Allah tidak bisa kita sembunyikan. Kita berhias seolah menjadi orang yang paling ikhlas, ternyata di hadapan Allah kita adalah orang yang paling tidak ikhlas dalam beramal. Makanya perhatikan amalan-amalan yang batin melebihi perhatian kita terhadap amalan yang zahir, karena Allah Maha tahu. Dan ikhlas yang menjadi dasar kita beramal, Pak. Ingat ya, ketika seorang itu beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, terlihat seperti khusyuk, terlihat seperti rajin, terlihat seperti istiqomah, tapi ternyata batinnya tidak ikhlas. Maka ingat, Allah Maha mengetahui batin kita. Nah, ilmu tentang ini, Pak, ini sangat penting kita senantiasa tekankan, senantiasa kita upayakan. Karena hanya orang-orang yang hatinya selamat yang dia akan selamat nanti di hadapan Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Nah, di sini dikatakan hati penegasan. Tentu amal juga dilihat oleh Allah. Karena Allah mengatakan, karena Rasulullah SAW mengatakan, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amal kalian. Tetapi di dalam ayat tadi Allah mengatakan kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Kenapa? Karena terkadang atau bahkan seringkali amal itu terlihat baik, ternyata batinnya tidak baik. Amalnya terlihat amal soleh, tetapi ternyata niatnya toleh. Niatnya tidak benar, niatnya tidak lurus, niatnya tidak jujur. Maka ingat dengan poin ini. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi baik di langit maupun di bumi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam ayat ke-16 itu bisa dibaca nanti ya. Engkau mengerjakan sekecil apapun baik di batu atau di langit atau di bumi, ya'ti bihallah. Nanti Allah akan datangkan balasannya. Baik, kemudian faedah berikutnya. Ini asarul iman, dampak iman.
efek positif iman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dampak mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Apa dampaknya? Dampaknya akan memperbaiki urusan hamba dan mensucikan amalnya. Jadi kenapa seorang itu wajib dan perlu mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah? Tujuannya ini, memperbaiki urusan hamba dan memperbaiki mensucikan amalannya. Karena semakin seseorang itu mengenal Allah, semestinya semakin takut kepada Allah, semakin berharap kepada Allah, semakin jauh dari dosa, semakin cinta dan mengagungkan Allah, semakin tunduk dan patuh kepada Allah. Itu semestinya kalau ilmunya bermanfaat. Maka kalau ilmu tidak menambah rasa takut kita kepada Allah, maka ada yang salah dalam niatan kita mencari ilmu. Gak menambah kualitas ibadah kita, maka salah, Pak. Bahkan sebagian manusia, wal'iyadzubillah, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Bahkan sebagian orang atau sebagian manusia hanya merubah tampilannya saja. Hanya hijrah tampilannya, tapi tidak hijrah hatinya, tidak hijrah amalannya. Artinya ilmunya gak bermanfaat. Bukankah dia semakin mengenal Allah? Bukankah dia semakin mendalam agamanya, tapi tidak berubah? Maka ketika ilmu tidak berdampak kepada keimanan tadi, ini menunjukkan ilmunya tidak bermanfaat. Maka cukup itu menjadi tolak ukur bermanfaat atau tidak bermanfaatnya ilmu. Menambah amal atau tidak. Semakin besar tidak rasa takutnya kepada Allah, semakin besar tidak ketundukannya kepada Allah. Kalau iya, maka ilmunya bermanfaat. Kalau tidak, maka ilmunya berarti tidak bermanfaat. Semoga Allah jadikan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Karena semuanya akan ditanya oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Quran itu akan menjadi pembelamu atau bumerang bagimu. Jadi kita baca Quran gak mesti dapat pahala, Pak. Kita mengkaji Al-Quran gak mesti dapat pahala. Ternyata bisa jadi kata Nabi apa? Menghujatmu nanti di hadapan Allah. Itu Quran yang kita baca, itu Quran yang kita kaji. Itu hadis-hadis yang kita pelajari, itu hadis-hadis yang kita hafalkan, ternyata menjadi hujah, menghujat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun hati-hati ya, jangan terkena syubhat. Kalau gitu Ustaz, bacanya dikit aja lah. Ya, pengajiannya kadang-kadang aja lah. Kenapa? Makin banyak nanti bebannya makin banyak. Ya, ini orang namanya apa? Mundur sebelum berperang. Ya, kalah sebelum memulai ini, Pak. Jadi bagaimana sikap kita? Sikap kita terus menyibukkan diri dengan ilmu. Karena dampak dari ilmu adalah beramal, dan keberkahan amal adalah akan menambah ilmu. Paham maksudnya, Pak? Dampak ilmu itu harus memberikan dampak apa? Beramal. Dan ketika kita beramal, orang yang amalnya diberkahi, maka dia akan semakin haus menambah ilmu baru. Yang nanti ilmu ini juga akan menghantarkan kepada amal. Jadi nggak bisa dipisahkan antara ilmu dengan amal. Ilmu yang menjadi dasar dia beramal. Amal yang menghantarkan dia kemudian untuk menambah ilmu. Jadi kalau orang ngaji gitu misalnya, Pak, sudah ngaji ibadahnya itu aja. Kemudian nggak semakin rajin dalam menuntut ilmu, maka ada permasalahan juga, ada problem juga di dalam beramalnya. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-ilmu al-khasyah. Ilmu itu adalah berbicara tentang rasa takut. Allahumma inna nas'aluka khasyata fil ghaibi wa syahadah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita rasa takut, baik dalam keadaan kesendirian maupun di keramaian. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian yang berikutnya,
pentingnya mendidik anak. Nah, saya nggak tahu ini poin-poin ini sudah atau belum, Pak? Belum ya. Pentingnya mendidik anak untuk muraqabatullah. Pentingnya mendidik anak untuk muraqabatullah. Apa artinya muraqabatullah? Merasa diawasi oleh Allah. Jangan orang tua mendidik anak itu merasa diawasi oleh CCTV. Jangan, Pak ya. Sampai orang tua pajang CCTV itu. Ya. 1 kali 24 jam Anda diawasi oleh CCTV. Jangan orang tua sekali-kali mendidik anak merasa diawasi oleh ayahnya, merasa diawasi oleh ibunya. Ini bukan pendidikan yang diajarkan dalam Islam. Maka lihat, ketika seorang itu menasehati anaknya, misalnya Pak, melarang, la taf'al kada, kamu jangan lakukan ini. Maka jangan pernah jadikan dia merasa diawasi oleh kita. Tapi jadikan larangan tersebut terarah kepada dia merasa diawasi oleh Allah. Nah, jangan lakukan ini. Allah Maha melihat. Apa yang kamu lakukan akan dicatat sama Allah. Allah punya utusan-utusan malaikat. Dicatat sama Allah semuanya. Bapak nggak lihat, ibu nggak lihat, ayah nggak lihat, bunda nggak lihat, abi nggak lihat, umi nggak lihat. Tapi Allah Maha melihat. Semuanya pasti ada balasannya, nak. Coba kalau begini Pak, dia merasa diawasi siapa? Allah. Tapi nak, awas ya, sekali-kali bapak lihat lagi. Ya sudah, berarti kalau bapaknya nggak lihat, dia lakukan. Betul nggak Pak? Nah, ini pendidikan. Kadang orang tua nggak punya perhatian di sini. Nah, awas ya nak ya. Awas ya, ketahuan tak tampar, tak gaplok, tak kepret dan lain sebagainya. Tak cepret. Ya boleh, kita ada hukuman untuk anak boleh, tapi lihat, yang paling penting dan akan berdampak itu adalah ketika kita menasehati sesuai dengan tuntunan syariat. Dan Al-Quran telah menunjukkan itu. Luqman kepada anaknya berhasil. La tusyrik billah. Kemudian disebutkan di ujung-ujung ayatnya apa? Innallaha latifun khabir. Fa'unabbiukum bima kuntum ta'malun. Diingatkan tentang Allah. Allah akan balas, Allah yang syakur dan lain sebagainya. Ya, maka setiap orang tua coba ya diamalkan ini Pak. Mendidik anak, mengingatkan orang agar dia merasa diawasi oleh Allah, bukan oleh kita. Baik, kemudian yang berikutnya, sesungguhnya timbangan nanti pada hari kiamat itu dengan timbangan apa? Adzar. Bimathaqil adzar. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dzarrah itu adalah apa kemarin? Apa? Dzarrah itu? Jangan lupa lagi Pak. Sekali, 2 kali, 3 kali lupa terus. Mithqala dzarrah apa artinya? Nah, lupa lagi gitu. Itu jawaban Bapak yang pertama itu, Pak. Karena sudah yang biasanya memang kalau kita sudah terlanjur salah, susah Pak untuk dibenarkan. Betul Pak, betul. Makanya misalnya Pak ya. Tapi bukan berarti kalau salah dibenarkan, biasa salah nggak akan mungkin benar, nggak mesti begitu Kak. Kadang begini Pak. Saya seperti saya dengan istri. Istri itu ketat kalau hafalan Quran tuh dia nggak boleh salah, ketat sekali sampai berjam-jam. Kadang anak itu 2-3 jam duduk tuh sama istri itu, dipantengin. Ya, saya bilang udah nggak apa-apa, keliru sedikit nggak apa-apa. Toh saya pernah mengalami itu salah, tapi sekarang setelah belajar bisa diperbaiki semuanya. Ya, apalagi sudah tahu nanti ya di usia 10 nanti naik 13, 15 sudah tahu apa yang harus dibenarkan dari ilmu tajwid itu. Ya, walaupun benar Pak, ketika ada yang salah dalam hafalan tuh kadang jadi ragu, ini yang benar yang dulu apa yang sudah dikoreksi ustadznya. Kadang begitu Pak. Ya.
Tapi ya dengan berjalannya waktu, ya tentunya dengan izin Allah bisa dirubah. Nah, makanya memang betul dasar itu harus benar, karena kalau sudah salah agak sulit dalam merubahnya, dalam meluruskannya. Apa yang sudah bengkok agak sulit. Ya, kalimat agak sulit bukan berarti mustahil untuk lurus. Ya, jadi mithqala dzarrah apa? Nah, itu jawaban Bapak yang pertama saya ingat, Pak. Ada yang jawab atom lah, ada yang jawab apa namanya, biji zarroh jagung lah. Jadi yang benar apa? Semut. Ya, itu kan sudah disampaikan. Apa seberat semut yang kecil, namlah shaghirah. Jadi kalau kita dengar ayat Allah mengatakan mithqala dzarrah, maka tafsirannya adalah seberat semut. Itu amalan yang beratnya seberat semut ditimbang sama Allah, Pak. Kira-kira ada nggak amalan yang seberat semut, Pak? Lihat luar biasa. Sampai-sampai amalan yang seberat semut saja sama Allah nggak dibiarkan, nggak ditinggalkan begitu saja. Tapi apa? Dimasukkan ke dalam timbangan untuk ditimbang. Maka lihat bagaimana kalau sholat kita sesuai sunnah, sholat kita ikhlas, sholat kita khusyuk. Ya mungkin kan kalau sholat wajib itu seberat apa? Semut, gak mungkin. Kalau tadi benar semuanya. Tapi na'udzubillah min dzalik, ketika kita punya amalan-amalan besar, amalannya besar secara syariat, tapi karena ketidakkhusyuan, karena tidak konsentrasi, karena kurang ikhlas, karena buru-buru, karena tidak sesuai tuntunan, maka bisa jadi amalan yang harusnya menghasilkan gunung yang besar ternyata ternilai si Allah seberat semut. Na'udzubillah min dzalik. Rugi enggak, Pak? Bapak, saya sering contohkan, Bapak kerja berangkat pada subuh, pulang jam 5 misalnya, Pak. Misalnya. Dan bos perintahkan lembur kamu sampai jam 11. Iya, Bos. Ternyata gajinya bukan sama, Pak, bahkan dipotong. Gimana, Pak? Kenapa dipotong? Karena kesalahan, udah capek, lembur ada tambahan, ternyata gak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Sholat, Pak, amalan besar, ditambah lagi dengan sunnahnya, ditambah lagi dengan zikirnya. Ternyata di hadapan Allah gak dapat apa-apa kecuali hanya seberat itu. Ya, maka selain dari memperhatikan kuantitas, kita wajib memperhatikan kualitas ya dari ibadah kita. Maka timbangan pada hari kiamat itu timbangannya adalah kadarnya, takarannya seberat semut. Ini diambil dari tadi innaha intaku mithqala habbatin min khardal, atau sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik, kemudian faedah yang berikutnya, beriman kepada dua nama Allah, Al-Latif dan Al-Khabir. Mengimani dua nama Allah, Al-Latif dan Al-Khabir. Nah, di sini Syekh menjelaskan dua nama ini, Pak, sering disebutkan bergandengan. Dua nama ini sering disebutkan di dalam Al-Quran secara bergandengan. Innallaha latifun khabir. Ya, itu sering bergandengan. Di dalam ayat yang ke-16, ya, di penghujung ayat Allah mengatakan, sesungguhnya Allah maha luas, maha halus, maha teliti. Sesungguhnya Allah maha halus dan maha teliti. Itu seringkali digandengkan dua nama tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Apa maknanya? Jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Adapun nama Allah Al-Khabir, nama Allah Al-Khabir ini kandungan maknanya kembali kepada
ilmunya Allah tentang perkara-perkara yang tersembunyi. Jadi ketika berbicara nama Allah Al-Khabir, maka ini berbicara tentang ilmunya Allah tentang perkara-perkara yang tersembunyi. Karena kan amalan itu kan ada dua, Pak ya, yang nampak dan yang tersembunyi. Allah tahu semuanya, tetapi ketika disebutkan innallaha khabir, hati-hati, antum nggak ana lihat gitu kan. Tapi Allah khabir, berarti apa? Allah mengetahui yang tersembunyi gitu. Kalau yang nampak kan diketahui oleh Allah, diketahui oleh makhluk. Tetapi yang tersembunyi diketahui oleh Allah saja. Maka kalau yang tersembunyi saja diketahui oleh Allah, apalagi yang nampak. Adapun nama Allah Al-Latif, maka maknanya ada dua. Nama Allah Al-Latif, maka maknanya ada dua. Pertama, sama maknanya dengan Al-Khabir. Yang pertama, ulama mengatakan maknanya sama dengan Latif dan Khabir itu sama. Berarti mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Yang kedua, ya saya terjemahkan dengan bahasa sederhana. Allah membalas. Ini makna latif, Pak. Jadi ketika Allah mengatakan innallaha latif, Allah memberikan balasan kepada hambanya dari amalan yang dia kerjakan. Nah, balasannya ini para hadirin dan hadirat adalah balasan yang Allah berikan dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Innallaha latif, sesungguhnya Allah Maha halus Pak. Ternyata ada nikmat yang Allah sampaikan kepada kita sebagai balasan dari amal saleh kita dan kita tidak menyadarinya. Tidak mengetahuinya. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak nyangka, Pak, ternyata Allah datangkan. Dan kalau berbicara nikmat, ya jangan kita persempit maknanya. Harta, jabatan, kedudukan, nikmat sehat. Nikmat bisa beribadah. Ya, nikmat diberikan hati yang lapang, yang qanaah. Itu semua nikmat dari Allah. Maka jangan dibatasi kepada apa yang hanya ada dalam benak pikiran kita. Sedangkan nikmat Allah tidak terhingga dan tidak terhitung. Baik, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang berikut adalah kedudukan salat dan pentingnya menegakkan salat. Jadi bagaimana besarnya kedudukan salat dan pentingnya menegakkan salat, juga menumbuhkan anak-anak untuk menjaga salat. Menumbuhkan anak-anak untuk menjaga salat. Nah, maksudnya dalam poin ini para hadirin jamaah azanillahu yakum ajmain, bagaimana perhatian kita terhadap salat itu hendaknya menjadi perhatian yang prioritas. Karena mungkin ada sebagian kita yang dia kalau thalabul ilmi rajin. Ya, tapi untuk salatnya kurang perhatian. Artinya dia tetap salat gitu, Pak. Tetap salat tapi enggak diperhatikan, enggak dirasakan kenikmatannya, kelezatannya. Ya, sering bahkan mungkin terluput dari qiyamul lailnya, terluput dari rawatibnya. Maka ingat, salat di antara amalan yang wajib kita berikan perhatian secara prioritas. Karena dia menjadi keselamatan hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terkait dengan salat ini, Pak, anak-anak. Makanya ya ada sebuah ceramah dari Ustaz Abdullah Zain kalau tidak salah. Lihat, di umur berapa kita perintahkan anak salat? Di umur 7 tahun. Dan sampaikan dengan cara yang baik, sampaikan dengan cara yang lembut. Dan orang tua
Orang tua wajib perintahkan anaknya salat, wajib Pak. Tidur bangunkan. Nah, salat. Tapi kalau dia nggak bangun, nggak salat, dia nggak dosa. Kita nggak dosa karena kita sudah perintahkan. Anak nggak dosa karena dia belum baligh. Tapi kalau kita tidak perintahkan, tidak sampaikan, tidak arahkan anak ini untuk salat, anak dosa atau tidak ketika tidak salat? Tidak. Kita dosa atau tidak? Kita dosa karena kita melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, fadribu wahum abna'i ashrin. Boleh dipukul ketika usianya berapa? Berapa? 10 tahun. Berarti dari 7 tahun ke 10 tahun berapa tahun? 3. Dikali berapa tahun? Maaf. 3 dikali 1 tahun berapa hari? 360. Terus dikali berapa? Dikali 5. Artinya Pak, 5.400 kali kita mendidik dan memerintahkan anak untuk sholat. Makanya wajar setelah 5.400 kali dia gak sholat baru boleh dipukul. Loh, orang tuanya gak pernah nyuruh anaknya sholat. Kasihan, udah lagi istirahat, lagi ini. Biarin lagi main-main. Masa-masanya bermain udah biarin. Ini setelah 5.400 kali baru boleh dipukul. 5.400 kali Pak. Nggak terasa dalam waktu 3 tahun jaraknya. Ini baru 7 tahun sudah digabrot sholat nak. Ya gimana nggak menimbulkan trauma jadi saya nggak akan pernah sholat lagi sudah. Nah, pendidikan agamanya luar biasa Pak. Kalau kita pakai hitung-hitungan sesuai dengan perhitungan begitu. Ya, maka bagaimana anak ini kita jadikan dia tumbuh terbiasa dan bahkan sudah menjadi kegiatan yang menjadi kegiatan rutinnya sesuai dengan syariat, yaitu yang pertama diperhatikan adalah sholat. Ya demikian sholat sunnahnya diajak walaupun berjamaah dengan kita. Kita ke anak gitu. Misalnya kita sholat sunnah, anaknya diam ikut sholat walaupun berjamaah. Ya mungkin anggapnya sih belum tahu, belum paham, tapi ikut. Terus didik Pak, agar anak itu sholat, perhatian terhadap sholat. Dan jangan lupa didoakan. Nah ini yang terkadang luput Pak. Tegas, bahkan keras, tapi tidak didoakan. Sedangkan Nabi Ibrahim saja, seorang Nabi Pak. Seorang Nabi yang teladannya udah pasti nomor 1 Pak. Ya Pak ya? Nabi Pak. Kalau kita kan kadang anak berdalil dengan kita, loh bapak juga telat. Lo bapak juga gini sholatnya. Lo ibu juga sambil main-main misalnya. Lo ibu juga nanti-nanti. Anak kan begitu. Ibrahim alaihissalam menjadi teladan bagi keluarganya. Tetapi beliau tidak luput dari meminta kepada Allah. Doanya harus hafal. Dan selain hafal harus senantiasa dipanjatkan. Gimana doanya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah jadikan aku, pertama kita Pak. Ya Allah jadikan aku adalah orang yang menegakkan salat dan juga wa min dzurriyyati dan keturunan-keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, terimalah doa kami. Ya kabulkanlah doa kami. Baik, kemudian para jamaah azan ya Allah wa iyyakum ajma'in, yang berikutnya adalah mendidik anak untuk terbiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mendidik anak untuk terbiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena ini berarti Pak, berarti kita mendidik anak sejak kecil menjadi seorang dai. Masya Allah Pak ya. Jadi ketika kita sampaikan ini tidak baik, ini baik, ini perintah, ini larangan dalam agama. Nah kalau bapak salah ingatkan, kalau orang tua salah ingatkan, nah adiknya ingatkan, kakaknya ingatkan. Nah lihat, kalau dia dibiasakan sejak kecil, bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ayo melakukan ini, jangan lakukan ini. Maka berarti dia tumbuh menjadi seorang dai.
Karena tugasnya dai apa, Pak? Ya amar ma'ruf nahi munkar. Itulah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana para sahabat dipuji oleh Allah dengan pujian tersebut. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan bagi manusia, untuk manusia. Apa kata Allah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang mana kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari keburukan. Nah, anak-anak dididik untuk bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa demikian? Karena ada pepatah mengatakan idza lam tad'u tud'a. Kalau kamu tidak menyeru, kamu yang diseru. Kalau kamu tidak mengajak, kamu yang akan diajak. Kalau kamu tidak mewarnai, kamu yang diwarnai. Ini. Ya, maka anak-anak diajak untuk itu, Pak. Dia dididik kalau melihat misalnya ada kemungkaran, dididik. Ya dulu saya, Pak ya, anak-anak dan memang dari kakak, dari orang tua, kalau dengar musik syaitan gitu. Oh itu syaitan. Jadi ya karena memang anak polos, Pak ya. Kita yang malu, walaupun sebetulnya nggak usah malu kemungkaran. Ya cuma mungkin caranya saja. Kemudian ketika ada lagi masih kecil, Pak ya. Sekarang sudah enggak karena udah agak berpikir gitu. Jadi ada orang ngemis itu, oh syaitan, Abi syaitan. Wah saya nggak enak gitu ya. Abi dengar syaitan. Ya tapi ya tidak masalah. Artinya tidak masalah di sini. Artinya berarti si anak ini sudah terdidik sejak kecil mana yang tahu mana yang baik, tahu mana yang buruk ya. Baik. Kemudian para jamaah azan ya Allah ya kumajma'in. Yang berikutnya wasiat untuk bersabar ya. Terutama sebagai seorang dai, atau kalaupun tidak dai, Pak, sebetulnya semua kita dai ya, Bapak, Ibu-ibu, para ikhwan akhwat, semua kita yang ngaji, yang ya kita terbilang ghuraba, masih asing tengah masyarakat, masih dibilang aneh oleh masyarakat, maka wasiat sabar ini harus senantiasa ada pada kita. Bagaimana Al-Qur'anul Karim, bagaimana Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, bahkan dicontohkan langsung oleh beliau, bahkan teladan langsung dari beliau, mereka adalah orang yang paling sabar dalam menghadapi masyarakat. Jadi terutama kita sekali lagi dalam menyampaikan, dalam memberikan wejangan, dalam menjalankan syariat, dalam menegakkan agama, sabar. Wasbir 'ala ma asabak. Ya, di dalam surat Luqman di ayat ke-17, sabarlah terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Sungguhnya yang demikian itu adalah perkara-perkara yang berat, yang kuat. Ya, makanya jamaah azan ya Allah ya kumajma'in. Lihat para nabi, kan banyak nabi itu. Para rasul banyak, rasul itu, Pak. 25 itu kan yang disebutkan saja, Pak ya. Lihat di antara mereka ada nabi sekaligus rasul yang diberi istilah oleh Allah dengan ulul apa, Pak? Ulul azmi apa ulul albab? Ulul absar kali. Ulul apa? Yakin ya? Yakin insyaallah. Ulul azmi. Oke, sudah yakin, Pak. Apa artinya ulul azmi? Apa? Ulul azmi itu apa? Apa? Penghulu para nabi. Apa percobaan yang bagus ya, tapi kurang tepat. Apa itu ulul azmi? Ya, saya juga sama, Pak, sedang diuji. Saya malam tidur nggak nyenyak. Pagi ya, ini pengajiannya tadi saya cancel juga. Lagi ada beban saya tentang dakwah ini.
Ini nanti rekamannya dipotong aja Pak ya, jangan disebarkan. Jadi di pondok yang pernah pondok saya siapa aja? Pak Saiman kemarin, Pak
orang yang diberikan beban musibah, beban cobaan yang lebih berat dibanding yang lain. Jadi terkhusus 5 nabi ini bebannya paling berat dibandingkan semua nabi dan semua rasul yang Allah utus. Sehingga Allah pun berikan kesabaran yang lebih kepada mereka. Karena Allah tahu mereka yang mampu. Paham Pak ya? Jadi ingat kalau kita diuji, kita berbaik sangka sama Allah. Berarti memang Allah tahu kalau saya mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitu. Kenapa kita tidak diuji? Maaf. Kita lihat ada orang yang berjalan dari rumahnya dengan kaki satu dan satu dengan tongkatnya. Ada orang dengan dia dengan kurang normal dan lain sebagainya. Kita katakan berarti dia mampu. Kalau saya diuji dengan ujian dia, saya barangkali nggak mampu. Jadi masya Allah Pak. Nah ulul azmi orang-orang kan kalau ulul albab orang-orang yang berakal ya. Kemudian ulil absar orang-orang yang punya pandangan. Ulul azmi orang-orang yang diberi masyaqqah ujian yang berat. Makanya Allah perintahkan sabar kita itu sampai-sampai sabarnya jangan sabar abal-abal KW-KW, jangan. Kata Allah fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi. Walaupun kita nggak mungkin mencapai derajat sabarnya Nabi Muhammad SAW, sabarnya Nabi Ibrahim AS, sabarnya Nabi Musa AS, sabarnya Nabi Isa AS, sabarnya Nabi Nuh AS, nggak mungkin kita sampai sabar mereka. Tapi Allah perintahkan semampunya. Gitu Pak ya. Maka wasiat sabar. Kita dianggap aneh, dianggap ini ya sudahlah. Ya, toh kita tugasnya cuma itu di dunia sementara. Ya, dan kita berharap dengan ujian itu Allah masukkan kita ke dalam surga. Dan beban pikiran jangan dianggap Pak. Beban pikiran jangan dianggap wah ini lebih ringan daripada pukulan. Nggak, kadang Pak, kadang dipukul sekali udah sembuh. Tapi pikiran Pak, wah, ganggu sekali Pak. Terbawa dalam kegiatan ini, terbawa dalam aktivitas ini, terbawa dalam ibadah ini. Ya, makanya sangat wajar Nabi SAW kemudian ada hikmahnya di balik Isra dan Mi'raj. Hiburan bahwa dibawa jalan-jalan Masya Allah. Ya ketemu para nabi. Ketemu Nabi Musa, ketemu ini, ketemu itu. Karena memang kesedihan yang sangat mendalam. Dakwahnya ditolak, dikatakan gila, istrinya meninggal, pamannya meninggal kafir. Bayangkan, jadi ada hiburan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi perintah untuk bersabar dan memang penting, sangat penting sabar dalam menjalankan agama. Nah dari 3 jenis sabar ini saya ingin sampaikan kan mungkin sering disampaikan oleh Al-Ustaz Mashkur hafizahullah taala dalam usul salasah kalau pernah dibahas di sini. Sebagaimana dikatakan para ulama, sabar itu ada berapa? 3 ya, sabar dalam ketaatan. Kemudian sabar dari kemaksiatan. Sabar dalam menghadapi ujian takdir yang tidak sesuai dengan keinginan. Mana kesabaran yang paling besar pahalanya? Mana kesabaran yang paling baik jenisnya? Sabar dalam ketaatan. Terus? Ada lagi? Tergantung dalam kondisi. Enggak, tapi secara umum. Ada memang kadang kondisinya beda-beda. Tapi kalau secara umum mana Pak? Sabar dalam ketaatan. Sebagian ulama mengatakan sabar dalam ketaatan. Tapi sebagian lain mengatakan sabar dari kemaksiatan. Kenapa Pak? Karena kemaksiatan itu ada pilihan. Pilihan menahan diri atau pilihan melakukan. Betul nggak Pak? Beda dengan, contohnya beda dengan ujian. Mau nggak mau udah nggak ada pilihan. Allah menguji kita. Maka mau nggak mau sabar, nggak ada pilihan lain. Misalnya kena gempa Pak, bro, aduh gimana ya? Ya udah terlanjur Pak. Maka nggak ada pilihan lain kecuali apa? Sabar. Tapi maksiat di depan kita Pak. Lihat nggak? Nah gitu ya. Lihat nggak ya? Kalau kita menahan diri, disabarkan arti menahan diri. Menahan diri pada ada pilihan, maka lihat. Ini jenis kesabaran yang paling tinggi. Kenapa ada pilihan untuk melakukan, tapi dia tidak lakukan. Sebagaimana lihat Nabi Yusuf alaihissalam ada pilihan untuk melakukan. Laula arra'a burhana rabbih. Seandainya tidak melihat, tidak memandang, tidak Allah berikan petunjuk dari Allah, dari Rabbnya, maka bisa jadi terjadi
Ya, walaqad hamma bihi, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh wanita itu sudah menginginkan, dan Nabi Yusuf juga sudah menginginkan, tapi Allah berikan petunjuk sehingga Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang berikutnya, inna azaimal umur la yanhadhu li fi'liha illa an-nufusul kibar. Masya Allah. Sesungguhnya perkara-perkara berat itu tidak akan mungkin dipikul kecuali oleh orang-orang yang berjiwa besar. Nah, berarti Pak, kalau ujian kita masih kecil itu menunjukkan berarti iman kita masih sedikit, masih lemah. Apa ujiannya seberapa Bapak Ibu? Masih sedikit, berarti imannya masih tergantung dari itu. Bukan, ya Allah saya pengen iman besar, ujikan saya dengan yang lebih berat ya Allah. Bukan Pak ya. Bukan minta ujian itu, tapi akan diujikan. Karena ini sudah jadi sunnatullah, kata Nabi tadi, orang itu akan diuji sesuai dengan kadar iman. Jadi bahkan kata para ulama, akan datang pada hari kiamat dalam keadaan rugi orang yang gak diuji di dunianya. Bayangkan Pak, orang yang gak diuji nanti hari kiamat rugi dia. Kenapa? Karena dengan ujian dihapuskan dosa, ditinggikan derajatnya, dilimpahkan pahalanya. Sedangkan dia gak diuji sama Allah. Maka bagaimana dosanya dihapuskan? Bagaimana diangkat derajatnya? Bagaimana dilimpahkan pahalanya? Jadi ingat, bukan diminta, tapi akan Allah uji sesuai dengan kadar iman. Banyak ya. Dan kalau kita bicara ujian, kita ingat aja dengan ujian orang yang jauh lebih berat Pak. Kita gak seberapa. Kita gak ada apa-apanya. Kita masih tidur nyenyak, betul gak Pak? Kita masih banyak waktu untuk ngopi-ngopi, ngabubur, nyoto, semuanya Pak dicobain. Pagi ngabubur, pagi siang nyoto, sore apa Pak? Asgor Pak. Malam mah nggak ada bakso dah. Asgor, martabak, pecel lele, ada bakso juga ada. Jadi kita nggak seberapa. Ya, dan saya sering ketika kalau ada jamaah-jamaah yang curhat ya, yang menyampaikan ujian-ujian itu luar biasa Pak. Sampai ada gitu jamaah kok hilang, ternyata baru curhat. Selama ini saya tahan Ustaz, cuma saya ingin nasihat bukan bantuan. Jadi sampai untuk makan aja kita menahan rasa lapar. Jadi ada di zaman sekarang begitu Pak. Kita bukan cerita di kampung pedalaman, di kota pun banyak yang seperti itu, dan kita masih jauh ujiannya dengan mereka. Kita bukan cukup lagi Pak, wareg kenyang, sampai berapa puluh kali Pak. Kanan kiri depan gitu Pak ya. Saking kenyangnya itu kita makan. Sampai kalau ini ke kamar mandi terus, karena pas saking banyak yang ngopi, minum, beser itu Pak. Berarti kan nikmat itu banyak sekali, tapi kita lupa bersyukur. Maka hati-hati, jangan sampai jadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Dan ambil bagian, ya saya ingin ingatkan, ambil bagian dalam Islam ini, ambil bagian dalam dakwah ini. Kita waktu di dunia cuma sementara, nggak ada waktu lagi kecuali sekarang ini. Nah, kalau kita tunda-tunda, nggak tahu kita wafat kapan, kembali kepada Allah kapan. Jadi ambil bagian dari dakwah ini untuk menebarkan dakwah ini. Baik, kemudian ikhwan fillah azani Allah wa yakum ajmain. Yang berikutnya adalah at-tahdzir minal fakhr wal khuyala. Ya, peringatan hati-hati dari perbuatan sombong dan angkuh. Nah, itu disebutkan ya di ayat ke-18. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka ya kepada orang-orang yang menyombongkan diri dan membanggakan diri. Arti dari mukhtal artinya Pak, mukhtal itu adalah mu'jab binafsihi. Makanya diterjemahkan membanggakan diri, sama itu Pak, sombong Pak. Tahu bangga diri Pak? Saya bisa istiqomah, bisa qiyamul lail, bisa puasa terus, ngaji nggak pernah bolong, catatan penuh.
sedekah tiap hari, nah, itu mu'jab binafsi, ujub. Allah enggak suka, Allah benci. Dan fakhur yaitu sombong kepada orang lain. Jadi membanggakan diri untuk sendiri aja Pak, yang orang lain enggak sadar, Allah tahu Pak. Makanya harus senantiasa iringi ibadah, nah ini banyak ya, dengan istighfar diantaranya agar menghindar dari ujub. Salat Pak, astagfirullah, kan begitu. Ya banyak dengan istighfar. Kenapa? Biar kita nggak ujub. Kita semua kita bisa sholat. Kenapa? Allah yang jadikan kita berdiri, ruku, sujud. Allah yang jadikan kita bisa bersimpuh di hadapannya, bisa merendah di hadapannya. Allah yang jadikan kita itu, bukan karena kita. Maka apa yang mau kita banggakan? Nggak ada. Yang ada kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, karena Allah yang telah mengarahkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Maka jangan sampai ujub. Dan fakhur artinya adalah sombong kepada orang lain. Jadi ini beda ya antara mukhtal dengan fakhur. Kalau mukhtal artinya adalah ujub, bangga diri. Kalau fakhur artinya adalah sombong kepada orang lain. Jadi arahnya kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah seruan terhadap sikap tawasud pertengahan. Seruan terhadap sikap pertengahan. Dan ini diambil dari ayat yang ke-19. Apa kata Allah? Dan bersederhanalah dalam berjalan dan lunakanlah suaramu. Jadi berjalan enggak angku. Kalau bahasa Sunda tuh polontong Pak. Ada di Bogor bahasa polontong enggak Pak? Enggak ada ya? Itu bahasa Bandung Pak. Polontong tuh polontongan teuing budak. Tahu polontong Pak? Enggak, baru dengar Pak. Bukan lontong, bukan polontong. Apa Bogor apa ya? Ya belagu gitu Pak kalau bahasa Jakarta ini. Petantang petenteng ya. Polontong tuh petantang petenteng. Oh gitu Pak ya. Kalau orang yang memang badannya besar, bawaannya begitu ya emang gimana lagi Pak ya. Tapi ada orang yang begitu Pak, disengaja gayanya tuh Pak. Apalagi biasanya para crazy itu Pak. Crazy rich maksudnya. Gitu Pak, turun dari mobil, wah sok gagah. Bawa mobil sok gagah. Taunya nyewa gitu ya. Ya, baik. Ya nyewa boleh aja, cuma nggak boleh sombongnya itu Pak, bukan nggak boleh nyewa. Jadi lihat sikap pertengahan, sederhanalah dalam berjalan. Masya Allah, lihat sampai dalam berjalan pun Allah katakan demikian. Lunakanlah suaramu. Kenapa? Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Baik, yang terakhir, barangkali yang terakhir. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan. Yaitu itsbat sifatil mahabbah lillah. Penetapan sifat cinta bagi Allah. Jadi Allah punya sifat apa? Mencintai. Allah alam tuh di sifat-sifat yang dikenal di Indonesia ada nggak tuh Pak? Wujud, kidam, bako, ada mahabbahnya nggak Pak? Saya nggak hafal soalnya. Ada yang pernah hafal? Mantan nih Pak? Atau intel? Saya sih nggak takut intel, nggak apa-apa ya. Kita sampaikan kan yang ada Pak. Ada orang pura-pura salah gitu Pak. Pura-pura sunnah ternyata untuk menebar hoax, mengadu domba ada gitu Pak. Ya, kalau di sini muka-mukanya nggak ada lah insyaallah. Itu gimana Pak? Wujud, kidam, bako, muhtafatul lil hawadisi, qiyamuhu min nafsi. Nah ini nih intel nih. Terus apalagi? Enggak, saya tanya ada mahabbah enggak? Enggak ada. Berarti mereka tidak menetapkan sifat apa? Mahabbah bagi Allah. Karena kenapa? Karena pakai akal Pak. Cinta kan
dalam hati ada perasaan bagja, ya tiba-tiba somea, ketawa ketiwi, cinta. Masa ini pantas disandarkan kepada Allah? Itu kalau pakai akal, Pak ya. Tetapi kan Allah mengatakan apa? Innallaha yuhibbu, innallaha la yuhibbu. Berarti kan Allah menetapkan Allah itu punya cinta, tapi tidak ditetapkan oleh mereka. Nah itu Pak, kelirunya penetapan kalau pakai akal. Sehingga apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran pun tidak mereka tetapkan. Padahal jelas Allah mengatakan innallaha yuhibbu. Tapi nanti akhirnya mereka palingkan tuh maknanya Pak. Ya. Jadi maka kita tegaskan ini walaupun poinnya sederhana. Tetapi kenapa? Karena ada yang menyelisihi. Maka kita harus yakini ini. Karena kalau kita tidak sampaikan ini akhirnya apa? Nanti terpengaruh dengan yang menyelisih. Oh nggak ada. Nggak pernah saya dengar itu. Maka kita katakan sesungguhnya Allah di dalam Al-Quranul Karim di sini menetapkan bahwasanya Allah memiliki cinta, dan itu salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah. Dan tidak ada nama, nggak ada Pak. Allah Al-Muhib nggak ada. Allah yang Maha mencintai nggak pernah didengar Pak ya. Tapi sifatnya ada, mencintai, perbuatannya ada. Karena setiap nama Pak mengandung sifat. Jadi setiap nama ada kandungan sifatnya, tapi tidak setiap sifat mengandung makna. Contohnya tadi, Allah sifatnya mencintai, tapi nama dari mencintai ada atau tidak? Tidak ada. Ya. Allah sifatnya Rahman. Allah namanya Rahman. Sifatnya ada nggak ada Rahman? Pasti ada. Apa itu? Rahmatun. Begitu Pak. Ini harus kita terus sampaikan dan kita tegaskan, kita ulang-ulang ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali jamaah azani Allah yakum yang dapat kami sampaikan. Ya, kita cukupkan karena Bapak kan sudah dari jam 7 datangnya ya. Jadi ini seolah-olah udah 2 jam ini. Ya, alhamdulillah akhirnya diprank juga sama gurunya ya. Ustaz. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Silakan. Ya, Islam itu sebetulnya banyak ya definisinya. Ada yang al-inqiyad bi ta'atihi, tunduk kepada Allah dengan ketaatan, kemudian mentauhidkan Allah, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Itu Islam. Ada hadis juga menerangkan al-muslimun, orang Islam Pak, bukan Islam. Al-muslimun, orang itu Islamnya benar kalau apa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ketika orang lain selamat dari lisan kita dan gangguan tangan kita. Lalu bagaimana andil kita? Tadi pertanyaan gimana Pak? Andil kita dalam menegakkan Islam. Ya, tidak ada cara lain dalam menegakkan Islam kecuali dengan apa? Dakwah. Dan dakwah itu macam-macam. Dulu para sahabat apakah semuanya diutus sama Nabi enggak Pak? Ada yang dakwah dengan uangnya, dengan hartanya. Ada yang dakwah dengan akhlaknya. Ada yang dakwah dengan ceramahnya. Maka lihat, saling bahu-membahu antara satu dengan yang lainnya. Dai. Maka lihat, dai yang sibuk berdakwah, maka jamaah yang enggak bisa, dia mendukung dai tersebut. Mempersiapkan. Kemudian barangkali misalnya ada tempat, makanya di zaman awal-awal ya Al-Ustaz Yazid Hafizahullah Ta'ala, di awal-awal dakwah itu Pak, orang dikirim ke pedalaman-pedalaman Pak. Dan kita di Libya kalau setiap musim musim saifiyah disebutnya. Musim saifiyah itu musim panas, libur 3 bulan Pak. Itu ada peluang di pengiriman dai ke pedalaman. Jadi selama 1 bulan dikirim gitu Pak. Nah itu diantara apa? Diantara bentuk andil terhadap agama ini. Sekali lagi, kita mengambil andil ini bukan karena Allah butuh sama kita. Tapi memang ada, disyariatkan. Sebagaimana dulu Nabi diutus, Nabi mengutus, dan lain sebagainya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Artinya apa? Artinya jangan egois gitu Pak. Wah, yang penting saya belajar, kemudian mengamalkan, yang penting saya selamat. Enggak, kita harus punya peduli.
Pak, coba seandainya Nabi punya pikiran begini, Pak. Udah Nabi sendiri selamat kita, Pak. Tersesat, masuk neraka, terperosok, betul nggak, Pak? Kalau Nabi punya pikiran kayak kebanyakan orang itu, Pak, ya udah ibadah kan sudah. Nabi datang ke gua, Nabi pulang diselimuti istrinya, Nabi sholat, Nabi apa, sudah. Tapi lihat buktinya bagaimana. Makanya kesempurnaan, kata para ulama, kesempurnaan seorang hamba itu dua. Ketika dia soleh dan muslih, dia baik untuk dirinya dan dia memperbaiki urusan orang lain. Itu kesempurnaan seorang hamba. Artinya kalau soleh sendiri saja belum sempurna. Tapi selamatnya di akhirat ya selamat, cuma derajatnya nggak akan sama dengan orang yang muslih tadi, Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi ada lagi yang ditanyakan? Dari ummahat tidak ada? Baik, tidak ada ya. Kita cukupkan apa yang bisa disampaikan. Apabila ada manfaatnya silahkan diambil, silahkan direnungkan, silahkan diamalkan. Dan apabila ada keliru mohon dimaafkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya minta maaf atas nama Pak Saiman ya, Pak ya.